Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang kita hormati Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Dinas Nakertrans, Bapak Datuk baru, namun Datuk Bijo, ya. Bapak Sofyan Datuk Bijo. Kalau mau Datuk Rajo Bandarobasa, ini saya semua Datuk sih kawan. Terus yang kita hormati semua para pegawai Dinas Nakertrans, ya, baik dari eselon 3, eselon 4 dan seluruh staf dan hadirin semua yang berbahagia. Alhamdulillah kita tidak ada bosan dan tiada hentinya untuk selalu mengucapkan syukur kepada Allah atas apa-apa yang Allah berikan kepada kita selama 24 jam setiap hari hingga usia kita yang sudah di atas 40-an, 50-an, dan itu semuanya Allah yang memberikan. Alhamdulillah gratis, ya. Cahaya matahari gratis, air di sini alhamdulillah masih gratis juga, kecuali yang ke PDAM. Kemudian oksigen udara juga kita nggak bayar, alhamdulillah. Kemudian salawat salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, judul tausiah kita dilarang memperolok-olok. Memang menarik nih Bapak Ibu, dalam keseharian kita, ketika kita berbicara dengan teman, ketika berkomunikasi dengan kawan-kawan, ketika bergaul dengan rekan dan mitra dan sebagainya, karena kita memang manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang pasti akan berkomunikasi dengan orang dan berhubungan dengan orang. Nah, yang menjadi persoalan di dalam hubungan dan komunikasi itu, kadang-kadang kita memperolok orang lain. Kadang-kadang kita mungkin mengejek orang lain atau mengatakan sesuatu yang mendiskreditkan. Nah, di sini memang kalau kita lihat jelas itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Nah, ini yang sebetulnya kita tidak sadari. Kalau kita memperolok orang, pertama, apa kita hebat? Apa kita itu pintar? Apa kita itu lebih? Belum tentu. Bisa jadi orang yang kita perolokkan itu malah lebih baik dibanding kita. Orang yang kita ejek, yang kita rendahkan itu mungkin lebih bagus dibanding kita sendiri. Dia mungkin lebih terhormat dibanding kita. Lebih baik dibanding kita. Itu satu. Kemudian kita memperolok. Buat apa kita memperolok? Oh, untuk merendahkan dia. Terus untuk meningkatkan kita? Tidak. Nggak mungkin itu. Justru dengan kita memperolok, maksud kita supaya kita hebat, malah kita jadi jelek. Coba tanya ke Bapak Ibu, kalau ada orang yang mengejek, membuburan orang, apa pandangan awak pada orang tersebut? Pada orang yang mengecen orang tuh. Tentu kita nggak simpati. Kita malah tidak hormat. Jadi maunya dia begitu untuk dilebihkan, malah orang menjadi merendahkan kita. Kenapa merendahkan? Karena akhlak memperolok itu nggak disukai oleh orang. Nah, kemudian yang ketiga, sudahlah kita memperolok, belum tentu kita lebih hebat, bahkan mungkin dia lebih baik.
Yang kedua, maunya kita dihormati orang dengan cara itu juga nggak dapat. Dan yang ketiga, sudah pasti dosanya. Kalau udah dosa, berarti kita mengumpulkan ketidakbaikan yang nanti akan menodai hati nurani kita secara bertahap, yang kemudian lambat laun tertutup hati kita, sehingga kita tidak bisa lagi berbuat benar. Yang benar salah, yang salah benar, yang ragu-ragu, yang syubhat dijalankan. Akibatnya kita sesat karena hati tidak bisa jadi penunjuk kemana kita jalan, karena tertutup, tercovery dengan noda-noda yang tidak baik pada diri kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam Al-Quran ini panjang ayatnya, surat Al-Hujurat ayat 11. Ya, surat yang ke-49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi salismul fusuku ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humuz zalimun. Shadaqallahul azim. Artinya Bapak Ibu, orang-orang yang beriman janganlah sekumpulan laki-laki. Nah, ini memang ada cerita tentang bagaimana sekumpulan laki-laki yang merendahkan yang lain, termasuk juga kumpulan perempuan. Jadi kumpulan laki-laki merendahkan, memperolokkan kumpulan laki-laki dan juga orang lain. Boleh jadi yang kita tertawakan oleh laki-laki tadi kepada wanita, kepada orang lain, yang kita ejek, yang kita perolok, kita tertawakan itu, merendahkan laki-laki, merendahkan siapapun, mungkin lebih baik dari kita yang memperolokkan. Nah, ini bukan hanya laki saja ke wanita. Wanita juga disebutkan juga. Dan jangan pula perempuan yang merendahkan kelompok lain, merendahkan laki-laki, merendahkan siapapun. Boleh jadi yang direndahkan, yang ditertawakan dan dijelekkan itu bisa lebih baik dibanding perempuan sendiri. Jadi nampaknya kondisi situasi memperolok, mengejekkan itu enggak cuman bagian perempuan aja, laki-laki juga kena bagian juga begitu. Jadi sama-sama ada kecenderungannya. Cuman nanti saya akan jelaskan, Allah menyebut laki dan menyebut perempuan. Karena memang ternyata dua kelompok ini ada kecenderungan untuk menjadikan saya hebat laki-laki, saya hebat wanita, sehingga muncullah memperolokkan. Nah, saya teruskan artinya. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan juga jangan memanggil orang dengan kata-kata gelaran-gelaran mengejek. Aiko awakku di kampung ya Pak Sofyan. Mungkin di kampung apa-apa pun, kalau di Papiko ke, itu Papiko. Padang pinggir kota ya. Kota Tangah, Kuranji, nah itu ambo tuh, Pak Sofyan. Nah itu dadu nama orang asli yang panggil. Si Itam lah, si Kabui lah, si Iko lah, si itu aduh sadu pakai si sisa itu. Nah, jadi padahal itu nggak boleh. Bisa jadi orang yang bersangkutan nggak suka dipanggil. Kecuali kalau dulu dia suka, berarti tidak lagi mengejek. Tapi dasarnya adalah panggilan-panggilan yang mungkin mengejek, yang itu adalah seburuk-buruk panggilan. Kemudian, dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang yang zalim. Jadi Bapak Ibu, beberapa tausiah yang saya sampaikan diambil dari surat Al-Hujurat ini. Tadi saya ceritakan laki dan wanita. Karena pada dalam surat yang lain juga Allah menjelaskan begini ya. Ya Yuhannas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Wa za'nakum su'uba wa qabail idza lita'arufu.
Inna akramakum innallahi atqakum. Nah, jadi dalam ayat ini Allah tegaskan begini, ada Allah ciptakan laki, ciptakan perempuan. Tapi yang menarik, yang di ujung itu mereka diciptakan laki dan perempuan itu supaya ada bedanya. Baik beda fungsi, beda tugas dan pokok-pokok kerja fungsinya, beda kerjaannya, beda tanggung jawabnya, beda kewenangannya, beda otoritasnya, dan beda baik secara fisik yang juga membedakan fungsi terhadap anak. Ibu fisiknya dibuat lembut, dibuat halus karena disiapkan untuk hamil dan disiapkan untuk menyusui dan disiapkan untuk memelihara, menggendong dan memelihara anak. Maka fisiknya diciptakan oleh Allah seperti itu. Sehingga beda. Tapi nggak boleh di pelagaan hebatnya perempuan demikian kepada laki-laki. Nah, jadi memperolokkan. Laki-laki itu tubuhnya kasar, keras, fisiknya pun juga tidak lembut. Memang disiapkan untuk bekerja keras mencari nafkah. Sehingga dia mendapat uang untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Dibagi tugas. Tapi bukan berarti ibu nggak boleh kerja, boleh. Dan bukan berarti bapak nggak boleh ngatur anak, bukan juga. Cuman tupoksinya ini dijelaskan dengan ciptaan kita laki dan perempuan. Nah, coba kalau terbalik ya, tugasnya. Laki-laki bisa nggak menyusui bayi? Pasti nggak bisa. Kalau menggendong bisa nggak? Bisa. Tapi kalau laki-laki menggendong anak mungkin nyoba buang-buang gitu. Karena badannya kasar. Nah, tapi kalau ibu-ibu alui, lambe-lambe goyangnya. Nah, ini memang sudah begitu sunatullahnya. Ditambah lagi perasaan. Wanita dibedakan juga, diberikan perasaan, emosi. Laki-laki diberikan rasional, logika. Jadi kadang-kadang main logika aja laki-laki. Anak menangis, ibu langsung mendake. Dekano ibu hati mencari anak menangis, perasaan. Apa-apa mencari anak nangis, apa dia selanya olahraga mah ya. Ini yang seorang itu mah ya. Pada dia selanya sambil nonton TV putar-putar taruh remote-nya kan. Ah, kalau ibu alah ibu. Malam-malam jam 2 pagi menangis anak. Apa tak jago? Ayo tak jago deh heboh. Tapi apa yang dikerjain apa? Bu, jago bu aja. Aku anak nangis aja. Atau lalu nih. Tapi kalau ibu-ibu jago anak jam 2 pagi, ya pacinya anak, nyeduk uangnya. Bakal demikian, kalau nangis ibu hati. Nah, ini sudah dipasang-pasangkan laki dan wanita. Jadi tidak boleh tupoksi kerjaan wanita diperolok oleh laki-laki dan juga tidak boleh kerja laki-laki diperolok oleh wanita. Kedua-duanya bagus, buat tamu menjadi sesuai, pas dan mantap, cocok. Dan dikerjakan dengan baik, anak pun tumbuh kembang baik. Itu di rumah tangga, Bapak Ibu. Di masyarakat sama juga. Ya, di masyarakat. Kalau misalnya ada buat kegiatan, acara. Kalau laki-laki saya itu gersang situ. Tapi kalau misalnya adu bungo-bungo, adu pot-pot, adu kembang-kembang, nah itu pasti adu wanita itu. Nah, ini sebagai satu contoh. Bagaimana laki dan wanita saling isi-mengisi, bukan saling memperolok, dan bukan juga saling bangga-membangga, tapi kebanggaan kita cuma orang yang bertakwa, baik laki ataupun wanita, di hadapan Allah sama saja. Makanya muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, nah begitu. Yang laki-laki, wanita sama diciptakan. Oleh karena itu, jangan memperolok-olok, karena memperolok itu juga membuat hati kita kesat, dan kita pun menjadi berdosa, dan belum tentu orang yang kita perolok itu lebih baik lagi dibanding kita. Jadi banyak ruginya Bapak Ibu dibandingkan kalau kita melakukan itu. Nah, kemudian mencela, sama juga, nggak boleh mencela. Atau kemudian memanggil dengan gelaran mengejek. Jadi memanggil dengan gelaran mengejek. Jadi inti begini, jangan kita melakukan sesuatu yang orang lain nggak suka. Berarti dosa.
Termasuk begini, ada namanya gibah. Tahu ibu bapak, gibah itu bukan ngomongin yang enggak, bukan. Gibah itu ngomongin yang benar tentang seseorang. Tapi seseorang yang diomongin itu enggak suka. Itu gibah. Kalau ngomongin sesuatu yang enggak benar, namanya fitnah. Itu udah, jelas enggak boleh. Seseorang kulitnya putih, sampai itu hitam kale. Berarti itu fitnah itu. Ya kan, nggak betul. Itu contoh yang nggak betul. Tapi kalau misalnya gibah, itu orang yang putih ya, tapi biko-biko yang disapi batu katanya. Itu nggak boleh. Kalau yang bersangkutan tidak suka kalau itu dibicarakan. Aduh, misalnya cerita batu seorang laki-laki babini duo. Batunya bini duo. Awas sampaikan kurang itu duo bini itu mah aja. Batu ah. Tapi nyu ndak suko, atau kane awak gibah. Kalau fitnah, bini tiga pada duo, itu fitnah tuh. Itu kalau angko-angko lepahan Bapak Ibu ya. Jadi itu yang tidak. Nah, apalagi yang gibah saja tidak boleh, apalagi memperolok-olok. Nah, bagaimana bagusnya kita? Bu, awak ko yang paling enak idu kan. Lah yang paling enak idu ko ndak sombong. Enak ide awak indak sombong. Yang kedua, indak mempalaga-lagaan awak hebat kok, itu sanang ide. Kemudian yang ketiga, apa adanya kita tampil dan tidak pula menyudutkan manun orang. Anak ide. Tapi awak sombong, indak enak ide. Bako indak enak. Baca kesombongan awak kok awak pelihara, padahal awak indak baitu, akibatnya ketika jatuh, orang memakai cara awak. Tapi kalau awak tidak sombong, awak meranda, orang simpati awak. Awak hebat, tambah simpati pada awak. Padahal awak meranda. Kalau awak kurang, tidak mendapat seperti yang awak sabi, tidak berang kurang, tidak ngecek awak. Karena awak pun tidak sombong. Sanang itu. Sama ide awak. Dan tidak ada gunanya kita sombong. Buat apa? Terus mengejek orang, juga nggak ada gunanya. Lama awak dia. Orang itu bitulah, padian selanya. Awak tidak perlu mengejek orang karena apa? Nah, hukum akan terjadi Bapak Ibu. Hukum sebab akibat. Kalau kita memperolok orang, kita pun akan diperolok orang. Kalau kita mengejek orang, kita pun akan diejek orang. Kalau kita berbuat baik kepada orang, orang akan berbuat baik kepada kita. Itu hukum sunatullah, kauniyah, dan juga kauliyah, dan atau sebutannya sebab akibat yang terjadi. In asantum li anfusikum wa in asatum falah. Nah itu ayat Qur'annya, kalau kita berbuat baik akan dibalas juga dengan kebaikan. Nah, hadis Nabi sebagai penutup juga menyebutkan sibabul muslim fusuk wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim adalah kefasikan. Fasik. Mencela. Dan membunuhnya adalah kekufuran. Jadi membunuh orang muslim kufur, kafir. Kalau mencelanya fasik. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi Bapak Ibu, banyak kita hidup ini tenang dengan apa ada yang pada diri kita. Tidak perlu menyabi orang lain, menjelek orang lain. Dan kita pun tenang dengan apa yang ada. Tidak perlu mengatakan lebih-lebih tenang diri kita. Insya Allah kalau situasi kondisi kita seperti itu, kita akan baik dan mendapatkan kebaikan. Baik dunia dan juga akhirat. Baiklah Bapak Ibu, karena waktu juga yang membatasi kita. Terima kasih atas perhatian. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, khususnya buat saya sendiri. Dan mohon maaf kalau ada yang salah dan tidak berkenan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.